Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa bahwa doa-doa kita belum juga dikabulkan, harapan belum juga terwujud? Jangan buru-buru terputus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan keajaiban yang lebih besar dari yang kita harapkan. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungi dahsyatnya salah satu amalan ringan namun luar biasa besar pahalanya, yakni membaca surah Al-Ikhlas 41 kali di waktu yang khusus. Sahabatku sekalian, tahukah kita bahwa surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa? Meskipun terdiri dari hanya 4 ayat yang pendek, banyak dari kita mungkin sering membacanya, baik dalam sholat maupun di luar sholat, namun belum sepenuhnya menyadari betapa besar rahasia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Bayangkan, membaca satu surah ini sama nilainya seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Artinya, jika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya seperti membaca seluruh Al-Quran. Tentu ini adalah kemuliaan yang tidak boleh kita abaikan. Kenapa bisa begitu besar nilainya? Karena isi kandungan surah Al-Ikhlas adalah pondasi utama dalam akidah Islam, tauhid. Surah ini mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak tergantung kepada siapapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyerupainya. Ini adalah inti dari semua ajaran Islam, mengenal Allah dengan benar. Tak hanya kandungannya yang mulia, namun surah Al-Ikhlas juga menjadi bentuk kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam sebuah kisah, seorang sahabat Nabi selalu membaca Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatnya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa ia mencintai surah itu karena ia menggambarkan sifat-sifat Allah. Lalu Rasulullah bersabda, "Cintamu kepada surat itu memasukkanmu ke dalam surga." Subhanallah, hanya karena cinta kepada surah ini, seseorang bisa meraih surga. Ini menunjukkan bahwa nilai ibadah bukan hanya dari bacaan, tapi juga dari penghayatan dan kedalaman hati dalam mencintai firman Allah. Jika kita mencintai surah Al-Ikhlas, berarti kita mencintai Allah, dan siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Lebih dari itu, surah Al-Ikhlas juga sangat dianjurkan untuk dibaca dalam banyak momen harian. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Betapa mudahnya untuk meraih ganjaran yang luar biasa hanya dengan beberapa menit dari waktu kita. Surah ini juga memiliki keutamaan dalam perlindungan dan penyembuhan. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah menjadikan surah Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa perlindungan sebelum tidur, dan meniupkannya ke telapak tangan untuk diusapkan ke tubuh.
Ini adalah sunnah yang seharusnya kita jaga setiap malam sebagai benteng dari gangguan setan dan penyakit. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan remehkan surah Al-Ikhlas karena pendeknya. Di balik ayat-ayat ringkas itu terdapat samudra pahala, tauhid, cinta, dan surga. Jadikan ia bagian dari amalan harian kita dan tanamkan cinta yang tulus kepada surah ini, karena bisa jadi surah yang sering kita anggap kecil inilah yang akan menjadi penyelamat kita di hari yang sangat panjang, yakni hari kiamat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah indah dari zaman Nabi yang menyentuh hati kita hingga hari ini. Kisah ini bukan tentang perang besar atau mukjizat luar biasa, tetapi tentang seorang sahabat sederhana yang memiliki kecintaan mendalam kepada satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ikhlas. Sahabat tersebut memiliki kebiasaan unik dalam setiap rakaat solat yang ia lakukan, baik sebagai imam maupun sendiri. Ia selalu membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah. Ia tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika sedang terburu-buru atau dalam keadaan lelah. Hal ini membuat para sahabat lain merasa penasaran. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang kebiasaan temannya itu. Maka Rasulullah SAW pun memanggil sahabat tersebut dan bertanya langsung, "Apa yang membuatmu selalu membaca surah itu dalam setiap rakaatmu?" Dengan penuh kejujuran dan ketulusan, sahabat itu menjawab, "Karena aku mencintainya." Ia menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, dan aku mencintai sifat-sifatnya. Tak ada jawaban panjang, tak ada dalil rumit, hanya sebuah cinta yang sederhana, namun tulus kepada kalam Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun bersabda, "Cintamu kepada surah itu telah memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, betapa indahnya balasan Allah kepada hambanya yang mencintai firman-Nya, bukan karena banyak hafalan, bukan karena ibadah luar biasa, tapi karena cinta yang tulus kepada satu surah yang menggambarkan keesaan Allah. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa dalam Islam, kedalaman cinta kepada Allah dan kalamnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Cinta bukan hanya soal rasa, tapi ia juga menjadi jalan pembuka ridho dan rahmat-Nya. Bahkan sebuah surah pendek bila dicintai dan dihayati bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Sahabat ini tidak mencari popularitas atau pujian. Ia hanya ingin dekat dengan Tuhannya melalui surat yang paling menggambarkan keagungan Allah. Dan itulah surah Al-Ikhlas, surat yang menjelaskan bahwa Allah Maha Esa, tidak bergantung kepada siapapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tak ada yang setara dengannya. Sahabatku, mari kita belajar dari sahabat mulia ini. Jangan pernah anggap remeh surah pendek, apalagi surah Al-Ikhlas. Bacalah ia dengan cinta, resapi maknanya, jadikan ia bagian dari amalan harian kita. Siapa tahu dalam cinta kita yang tulus kepada surah ini, Allah pun menyiapkan tempat istimewa untuk kita di surga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting dan sering menjadi rahasia pribadi para pencari cahaya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali pada waktu-waktu tertentu yang dikenal sebagai saat mustajabah
ketika pintu langit terbuka lebar untuk doa-doa yang tulus. Amalan ini bukan sembarangan. Ia disebut-sebut dalam banyak riwayat dan kisah ulama, khususnya dari kalangan ahli tasawuf dan pencinta ibadah malam. Mereka tidak hanya membacanya untuk mengharap pahala, tetapi menjadikannya sebagai wasilah perantara untuk menyampaikan hajat dan memohon pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Beberapa waktu mustajabah untuk mengamalkan bacaan ini antara lain setelah sholat tahajud ketika dunia masih sunyi dan hati kita dekat dengan langit. Menjelang fajar saat Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Adakah yang memohon kepadaku, akan aku beri." Setelah sholat hajat di mana kita mempersembahkan doa khusus untuk urusan penting, bahkan dalam sujud terakhir sholat malam di saat hamba berada di posisi paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara spiritual di hadapan Rabb-Nya. Di waktu-waktu itulah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, lalu diiringi dengan doa yang penuh keyakinan, telah terbukti menjadi amalan yang membawa banyak keajaiban bagi mereka yang konsisten melakukannya. Bukan hanya sekali, tapi menjadi kebiasaan batin dan senjata spiritual dalam menghadapi kesulitan hidup. Ada sebuah nasihat hikmah yang sering dipegang oleh para salik penempuh jalan spiritual. Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Setelah itu, mohonlah apa saja kepada Allah. Jika Dia menghendaki, maka akan dikabulkan seketika, bahkan tanpa perlu menunggu lama. Tentu ini bukan janji manusia, tapi bagian dari keyakinan dan pengamalan panjang. Para hamba yang dekat dengan Allah, namun perlu digarisbawahi, amalan ini bukan jimat, bukan mantra, bukan pula jalan pintas untuk mendapat dunia. Ia adalah bentuk ikhtiar batin yang penuh harapan, dibalut tawakal dan kerendahan hati, serta keyakinan bahwa Allah akan memberi yang terbaik, baik dengan mengabulkan, menunda, atau mengganti dengan sesuatu yang lebih mulia. Sejatinya Allah mencintai hamba yang memohon dengan penuh rasa butuh dan rendah hati. Dan bacaan 41 kali surah Al-Ikhlas hanyalah jalan untuk mengetuk pintu langit lebih kuat. Kita datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan penghambaan total, mengaku bahwa kita lemah dan hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Sahabatku, jika engkau punya hajat yang besar, cita-cita yang terasa jauh, atau persoalan yang rumit, cobalah amalan ini. Bangun di malam hari, ambil air wudhu, bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan hati yang bersih. Lalu panjatkan doamu. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Ia Maha melihat air mata kita dan Maha tahu isi hati kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali sebagai wasilah perantara doa, maka penting bagi kita untuk melakukannya dengan tata cara yang benar dan hati yang bersih. Sebab bagaimana ibadah lainnya, keberkahan amalan ini sangat bergantung pada niat, adab, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama adalah niat yang tulus dan jelas dalam hati. Niatkan bahwa kita membaca surah Al-Ikhlas bukan semata-mata karena ingin mendapatkan dunia, tapi karena ingin mendekat kepada Allah, meraih pertolongannya, dan menyampaikan hajat yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Niat yang baik akan membuka pintu kemudahan karena Allah melihat isi hati kita. Kemudian pilihlah waktu yang tenang dan suci,
Waktu paling utama adalah setelah sholat malam, terutama tahajud, atau di sepertiga malam terakhir menjelang fajar. Di saat itu suasana hening, hati lebih tenang, dan hubungan kita dengan Allah lebih dalam. Bisa juga dilakukan setelah sholat hajat atau bahkan setelah sholat fardu, jika tidak memungkinkan melakukannya di malam hari. Setelah itu mulailah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Bacalah dengan perlahan penuh penghayatan. Bukan sekedar mengejar jumlah, pahami maknanya. Bayangkan bahwa setiap ayat yang kita baca sedang menyucikan tauhid kita dan mengetuk pintu langit. Jangan terburu-buru, hadirkan hati. Ini bukan ritual kosong, tapi ibadah hati yang sangat dalam. Usai membaca, angkat tangan dan berdoalah. Gunakan bahasa yang paling kita pahami dan rasakan. Tidak perlu kalimat yang indah, sampaikan semua yang ada di hati. Keresahan, harapan, rasa takut, cita-cita. Curhatlah kepada Allah seolah-olah kita sedang bercerita kepada satu-satunya zat yang memahami seluruh isi hati kita tanpa perlu dijelaskan. Agar doa kita semakin diberkahi, jangan lupa untuk menutup doa dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam banyak riwayat disebutkan bahwa doa yang diawali dan diakhiri dengan sholawat akan lebih cepat diangkat ke langit. Bukankah Nabi sendiri adalah perantara turunnya banyak rahmat Allah? Namun ingat, keberhasilan dari amalan ini bukan semata karena jumlah bacaan, tetapi karena isi hati dan keyakinan. Percayalah bahwa Allah Maha mendengar, Maha kuasa, dan tidak ada satupun doa yang sia-sia di sisinya. Sekalipun permintaan kita belum terkabul saat itu juga, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk waktu yang lebih tepat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini adalah bentuk ikhtiar batin yang penuh adab dan harap. Ia bukan sulap, bukan trik cepat kaya, tapi jembatan spiritual yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Maka lakukanlah dengan hati yang tulus, niat yang benar, dan keyakinan yang kuat. Sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita, dan Dia tidak akan mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami besar keutamaan, keajaiban, dan kekuatan surah Al-Ikhlas, maka saatnya kita menjadikannya amalan rutin dalam hidup kita. Jangan tunggu sampai ada masalah, jangan tunggu sampai terdesak. Jadikanlah ia bagian dari zikirmu setiap hari, karena ia ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Berapa kali kita meluangkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia dalam sehari, maka semestinya kita juga bisa meluangkan beberapa menit untuk membaca surah Al-Ikhlas. Cukup 1, 3, atau bahkan 41 kali. Tidak berat, tapi sangat berat di hadapan Allah. Ingatlah, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang sesekali saja. Jangan pernah remehkan surah ini hanya karena ia pendek, sederhana bentuknya, tapi luar biasa kedudukannya. Dalam kerendahan kalimatnya bersembunyi kekuatan spiritual yang bisa mengguncang langit, mengetuk pintu rahmat Allah, dan mengubah hidup seorang hamba yang membacanya dengan iman dan keyakinan. Berapa banyak orang yang telah merasakan pertolongan Allah melalui amalan ini? Berapa banyak yang menemukan jalan keluar dari masalah, kelegaan dari kesedihan, dan jawaban dari doa-doa panjang? Semua itu bermula dari sebuah amalan ikhlas di sepertiga malam. Membaca surah yang satu ini dengan penuh pengharapan, maka mintalah kepada Allah, jangan ragu, jangan malu, sampaikan semua hajatmu,
sebab Allah sendiri telah berfirman dengan janjinya yang pasti. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran Surah Ghafir ayat 60. Inilah jaminan dari Allah, bukan dari manusia. Dan siapa lagi yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Tapi ingat, mintalah dengan adab, dengan cinta, dengan harap, dan dengan yakin. Karena Allah tidak hanya melihat permintaan kita, tetapi melihat isi hati kita saat memintanya. Terkadang yang lebih bernilai bukan apa yang diminta, tapi bagaimana kita datang menghadapnya penuh harap, rendah hati, dan tanpa keraguan. Sahabatku, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada bacaan yang sia-sia. Bahkan jika kita penuh belum datang hari ini, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkannya untuk waktu yang terbaik, atau mungkin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Atau bisa jadi doa itu menjadi penolong kita di akhirat nanti. Allah selalu memberi dengan cara yang paling tepat menurutnya. Maka marilah kita perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Jadikan ia bagian dari zikir, doa, dan harian kita. Bawalah ia dalam setiap malam sunyi, dalam setiap sujud panjang, karena bisa jadi satu surah yang kita anggap kecil ini yang akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tuliskan hajat atau doa kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan saling mendoakan. Semoga setiap langkah yang kita tempuh penuh berkah. Setiap air mata kita berubah jadi doa yang dikabulkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.